Shalom. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, gimana kabarnya? Ada sukacita? Bunda selalu berdoa buat adik-adik semua. Tuhan Yesus memberikan sukacita buat adik-adik, tetap semangat dan sehat selalu. Adik-adik, hari ini Bunda mau ngajak adik-adik beribadah. Nah, walaupun adik-adik tetap tinggal di rumah, kita bersyukur adik-adiknya kita masih bisa beribadah. Adik-adik, hari ini pelayan liturgos adalah Bunda Clara. Ada Kak Dandi yang ganteng di belakang. Ada Kak Linda. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita mulai ibadah, kita saat teduh dulu ya. Baik adik-adik, kita mau menghadap Tuhan nih. Mari adik-adik kita memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bersukacita. Kalau lagunya bersukacita, mukanya gimana adik-adik, sedih? Enggak ya, kita harus bersukacita. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Sekali lagi Kak Dandi. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembiralah, mari bergembiralah. Nah adik-adik, siapkan Alkitab dan buku tulisnya ya. Bacaan kita dalam Alkitab Yoel pasal 1 ayat 4 sampai 9. Adik-adik, Bunda mau tanya nih, kitab Yoel ada di perjanjian mana? Iya betul, perjanjian lama. Pintar adik-adik ya. Nah adik-adik, kalau Alkitabnya sudah terbuka, Bunda mau mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi menghadap Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Mari adik-adik, kita menyiapkan hati kita dan merendahkan diri, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan beribadah. Biarlah kuasa-Mu memberkati dan menyertai ibadah ini dari awal sampai selesainya. Tuhan berkati juga kakak, bunda yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Berkati juga setiap anak-anak yang mendengar. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan mereka untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik semua. Hari ini Bunda Yo akan membawakan cerita Alkitab untuk adik-adik. Tapi sebelumnya Bunda mau bertanya, adik-adik di sini siapa ya yang suka dengar cerita? Wah, semua suka dengar ya? Kalau Bunda boleh tahu, adik-adik suka dengar cerita apa? Oh, ada yang suka dongeng. Ada Aladin ya, ada Putri Salju, ada apa lagi ya? Ada cerita Alkitab. Nah, hari ini Bunda akan membawakan untuk adik-adik cerita Alkitab ya. Cerita Alkitab kita hari ini diambil dari Yoel 1 ayat 3. Adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik dengar ya. Yang sudah bisa baca, adik-adik boleh ambil Alkitab di rumah, membaca bersama mama dan papa ya. Yoel 1 ayat 3. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian.
Nah, judul tema cerita kita hari ini adalah tentang ini ya. Aku suka berbagi cerita yang aku dengar tentang Tuhan. Ya adik-adik, pada zaman dahulu bangsa Israel itu suka berbuat Tuhan tidak suka mereka perbuat. Jadi mereka suka berbuat dosa. Akhirnya Tuhan marah adik-adik kepada bangsa Israel karena bangsa Israel melakukan yang tidak Tuhan suka. Akhirnya karena Tuhan marah, Tuhan mendatangkan suatu bencana untuk bangsa Israel. Bencana apa ya? Nah, adik-adik tahu nggak ini apa ya? Bunda bawa sesuatu. Ini mirip apa ya? Ini mirip belalang. Ya adik-adik, didatangkan bencana belalang oleh Tuhan. Belalang ini gak cuma satu adik-adik, tapi banyak sekali. Nah, ini dia. Banyak, dan belalang-belalang yang banyak ini memakan semua hasil pangan dari bangsa Israel. Semua tanaman bangsa Israel habis dimakan oleh belalang karena perbuatan dosa yang bangsa Israel lakukan. Lalu Tuhan mengirim siapa ya untuk mengingatkan bangsa Israel? Ya, Tuhan mengirim Nabi Yoel. Siapa adik-adik namanya? Nabi Yoel. Ya, Nabi Yoel dikirim oleh Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel supaya bangsa Israel mau bertobat, supaya bangsa Israel tidak lagi melakukan dosa yang Tuhan tidak suka. Lalu orang-orang Israel bertobat adik-adik, dan setelah mereka bertobat, mereka menceritakan apa yang pernah terjadi kepada bangsa mereka kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya menceritakan kepada anak-anak mereka hingga turun-temurun. Kenapa ya mereka menceritakan itu? Supaya apa ya? Ya, supaya mereka ingat kalau melakukan dosa Tuhan marah. Jadi mereka harus bertobat, dan kalau bertobat Tuhan pasti akan memberkati mereka, akan memberkati bangsa Israel. Sekarang adik-adik jangan hanya mau mendengar mama dan papa memuji adik-adik. Adik-adik baik, adik-adik bagus. Tapi kalau mama dan papa marah atau memperingatkan adik-adik, adik-adik nggak suka, terus ngambek. Jangan ya, adik-adik jangan lakukan itu. Karena Tuhan tidak suka apa yang adik-adik lakukan itu. Adik-adik tahu nggak, orang tua adik-adik itu datang ada di dunia ini diutus oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk mengajarkan anak-anak seperti adik-adik supaya mau berperilaku yang baik, tidak melakukan dosa. Sekarang kalau orang tua membacakan Alkitab untuk adik-adik, adik-adik harus dengarkan. Juga jangan cuma didengarkan, tapi adik-adik harus lakukan. Apa yang Alkitab sampaikan, itu yang harus adik-adik lakukan. Adik-adik ceritakan kepada teman-teman adik-adik, supaya teman-temannya adik-adik juga percaya dan tahu apa yang baik. Nah, seperti ini nih gambarnya ya. Ini mereka sudah mendengarkan hal yang baik dari orang tua mereka, lalu mereka melakukannya, mereka menceritakannya kepada teman-teman, supaya teman-teman juga tahu perbuatan yang apa yang harus dilakukan, perbuatan baik yang Tuhan sukai. Karena anak-anak yang mau melakukan perbuatan yang Tuhan sukai itu adalah anak-anak yang diberkati, anak-anak yang disayang oleh Tuhan. Dan adik-adik, kalau temannya punya salah, adik-adik tidak boleh menegurnya dengan kasar. Ya, adik-adik harus berkata dengan baik, dengan sopan, agar temannya mengerti kalau yang dilakukan temannya itu adalah salah. Nah, perbuatan yang baik dan sopan itu adalah yang penuh kasih. Kasih kepada teman-temannya, kepada sesama. Dan sikap sopan itu juga harus adik-adik lakukan bukan kepada teman-teman saja, tapi kepada orang tua, kepada om tante, opa oma, kakak dan adik, dan semua orang. Adik-adik tidak boleh berlaku kasar, tidak boleh berkata kasar. Karena siapapun yang menerima perkataan kasar atau perlakuan kasar pasti tidak suka. Ya, selain itu adik-adik harus menjadi teladan yang baik yang papa dan mama adik-adik ajarkan. Dan itu seperti contohnya mau makan, adik-adik berdoa, mau tidur atau bangun tidur, adik-adik berdoa. Dan banyak hal yang dilakukan orang tua
untuk mencontohkan adik-adik supaya adik-adik berterima kasih kepada Tuhan. Ingat ya adik-adik, di masa sekarang ini, di masa wabah ini, adik-adik harus tinggal di rumah, menjaga pola hidup, makan makanan yang sehat, jangan lupa juga istirahat dan minum air putih. Nah, untuk menutup ibadah hari ini, Bunda mau mengajak adik-adik. Bunda punya sebuah pohon. Adik-adik ingat belalang? Belalang makannya apa ya? Ya, belalang itu makannya daun. Daun ada di pohon. Dan pohon pasti akan ada buah ya. Nah, ini Bunda punya contoh pohon yang sudah berbuah. Adik-adik, Bunda mau adik-adik meminta tolong orang tuanya untuk membacakan Alkitab atau tokoh-tokoh Alkitab siapa saja yang adik-adik udah pernah dengar. Adik-adik boleh tulis di buahnya. Bagi yang belum bisa tulis, adik-adik boleh minta tolong mama dan papa supaya bisa menuliskan. Misalnya ini Bunda punya contoh Tuhan Yesus mungkin tokohnya, atau tokoh hari ini tentang Nabi Yoel. Adik-adik bisa tulis di sini tentang Nabi Yoel ya. Nanti selama seminggu kalau pohon ini penuh dengan buah, artinya adik-adik sudah mendengar cerita Alkitab yang banyak, dan tokoh-tokoh Alkitab yang adik-adik dengarkan itu harus adik-adik lakukan dalam hidup adik-adik sehari-hari. Ya, sekian dari Bunda. Tuhan memberkati. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak dan Bunda. Ada tugas yang harus adik-adik kerjakan. Minta tolong papa mamanya ya untuk siapkan bahannya. Kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 271, Cinta Akan Yesus. Saatnya Bunda akan mengajak adik-adik untuk masuk di dalam doa syafaat. Mari kita merendahkan hati kita, tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Kembali kami menghadap kekudusan-Mu Tuhan, bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh kakak Bunda. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan anak-anak kami untuk mengerti dan mau melakukan firman itu dalam kehidupan beriman mereka. Kami juga rindu Tuhan mau memberkati orang tua dari anak klien kami. Berikan kesabaran, kekuatan di dalam mereka mendampingi anak-anak. Teristimewa dalam kondisi dan situasi saat ini. Anak-anak belajar di rumah. Tuhan berikan kesabaran buat orang tua. Pulihkan juga ya Bapa bangsa dan negara kami. Di mana saat ini bangsa kami sedang mengalami virus COVID-19. Yang menjadi pergumulan bangsa kami saat ini. Kami percaya seturut waktu Tuhan dan kehendak Tuhan, semua peristiwa dan pergumulan kami Tuhan akan angkat, dan kami semua boleh bersuka cita. Berkati semua kakak Bunda dimanapun mereka berada. Tuhan berikan juga kekuatan dan kesehatan. Kakak Bunda yang melayani hari ini, biarlah Tuhan memberkatinya dengan keterbatasan yang dimiliki oleh kakak Bunda. Kami percaya Tuhan akan memperlengkapinya. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita. Mari memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria
355 Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kalau adik-adik sudah memberikan persembahan, nanti minta tolong papa mamanya ya untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Mengakhiri ibadah ini, mari adik-adik kita berdiri dan menyanyi Kidung Ceria 199, Ku suka menuturkan. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terasa. Ku suka memasyurkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik, mari kita masuk di dalam doa persembahan dan doa berkat. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang sudah kami terima hari ini. Berkati persembahan anak-anak yang diberikan dengan ketulusan hati. Biarlah persembahan ini berguna untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami rindu Roh Kudus-Mu juga memberkati semua anak-anak kami. Keluar masuknya mereka biar Tuhan jaga dan pelihara. Tuhan juga mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu sehingga anak-anak boleh dijaga dan diberikan kesehatan. Kami mohon Tuhan memberkati para orang tua layan kami. Berikan berkat-Mu ya Tuhan. Hikmat, kekuatan, dan kesehatan selalu dilimpahkan buat mereka. Berkati setiap pelayanan yang sudah diberikan oleh kakak bunda hari ini. Biarlah anugerah Tuhan memberkati dan menyertai kami semua. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.